Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana dengan NIM 22002243. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang proses manajemen PR. Materi yang akan kita bahas di sini yaitu yang pertama analisis kebutuhan, identifikasi, dan analisis masalah. Materi yang kedua penyusun rencana kegiatan. Materi yang ketiga pelaksanaan, dan materi yang keempat evaluasi program. Untuk materi yang pertama yaitu analisis kebutuhan, identifikasi, dan analisis masalah. Langkah pertama meliputi penyelidikan dan mengamati pengetahuan, opini, sikap, dan perilaku pihak-pihak yang terkait dengan dan dipengaruhi oleh tindakan dan kebijakan organisasi. Pada fase ini, PRO atau Public Relation Officer atau Humas melakukan intelijen permasalahan dengan menyusun pertanyaan what happening now atau apa yang sedang terjadi. PRO atau Humas harus melakukan analisis situasi terkini yang dihadap oleh organisasi melalui kegiatan riset untuk menyelidiki apa yang sedang dipikirkan, penerimaan, dan pendapat serta perilaku publik. Bertujuan untuk memahami apa yang sedang terjadi. Hal ini ditegaskan oleh Kriantono tahun 2021 bahwa PRO atau Humas harus mempunyai keahlian riset supaya semua kegiatan yang dilakukan mempunyai dasar yaitu fakta, bukan anggapan atau asumsi. Oleh karena itu, aktivitas PRO atau Humas dimulai dan diselesaikan dengan riset. Mengingat pentingnya riset ini, maka bagian Humas sebaiknya dilengkapi dengan tim riset dan pencari fakta. Tim ini yang akan melakukan analisis terhadap data yang terkumpul dan mendapatkan gambaran tentang potensi masalah yang muncul, potensi kekurangan, dan kepuasan yang dirasakan publik. Data ini akan membantu untuk mendefinisikan masalah. Inti dari masalah dan fact-finding adalah dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, what? Apa yang terjadi? Apa sumber masalahnya? Yang kedua, who? Siapa yang terlibat? Yang ketiga, where? Di mana permasalahan ini terjadi? Yang keempat, when? Kapan terjadinya permasalahan tersebut? Dan yang kelima, why? Mengapa permasalahan terjadi dan mengapa menjadi perhatian publik? Dan yang terakhir itu how? Bagaimana permasalahan ini terjadi dan menjadi perhatian publik? Materi yang kedua yaitu menyusun rencana kegiatan. Perencanaan adalah tahapan berikutnya setelah proses penemuan fakta dan mendefinisikan masalah. Pada fase ini, PRO melakukan proses menilai apa yang kita punya dan kemana kita ingin pergi. Latimore dalam Kriantono 2021, halaman 208. Perencanaan dimulai dari evaluasi terhadap pemilikan sumber daya manusia, keuangan, bahan baku, dan sebagainya, dan menggunakan sumber daya tersebut untuk mencapai tujuan tertentu. Kriantono menambahkan bahwa perencanaan yang strategis selalu menanyakan apa solusi yang diharapkan, tujuan program, siapa publik internal dan eksternal yang harus direspon dan dipengaruhi program, publik sasaran, apa tujuan yang harus dicapai pada setiap publik. Perencanaan ini perlu dipikirkan secara serius, karena kegiatan ini adalah salah satu fase yang ikut menentukan keberhasilan pekerjaan public relation. Perencanaan harus bisa melihat jauh ke depan, ke belakang, dan sekitarnya. Karena itu, perencanaan disusun berdasarkan pada data dan fakta yang merupakan hasil fact-finding. Data dan fakta adalah hal yang apa adanya, tanpa interpretasi atau asumsi dari PRO. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilepaskan dari pembagian tugas. Sebuah program kegiatan mesti melibatkan banyak orang, apalagi jika program kegiatan yang dimaksud untuk meraih sebuah tujuan besar. Kegiatan tidak mungkin dijalankan secara perseorangan. Kalaupun program kegiatan dijalankan secara perseorangan, tetapi berkaitan dengan orang atau divisi lain, dan saling berkelindahan atau saling tergantung. Untuk itu, pelaksanaan program perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu job description, yakni penentuan wilayah atau pembagian kerja antara satu divisi dengan divisi lain, antara satu staf dengan staf lainnya. Yang kedua yaitu coordinating. Hal yang mudah didiskusikan tetapi sulit dijalankan adalah koordinasi.
yakni berbagai pihak atau staf terkait saling berkomunikasi untuk menghindari salah pengertian. Yang ketiga yaitu monitoring. Tugas pimpinan dalam proses pelaksanaan program adalah memonitor jalannya kegiatan dari masing-masing bagian. Kapan suatu bagian harus mulai bekerja dan kapan harus selesai harus dipantau oleh pimpinan. Yang terakhir yaitu motivating. Salah satu kelemahan mengelola perusahaan adalah hambatan yang bersifat manusiawi. Sebuah mesin dihidupkan, sepanjang tidak ada yang rusak akan dapat bekerja sesuai dengan program yang dipakai. Tetapi pelaksanaan program oleh manusia memiliki dinamika yang jauh lebih kompleks. Materi yang terakhir yaitu evaluasi program. Tahap terakhir adalah tahap evaluasi atau penilaian. Setelah melakukan tahap fact-finding dan definisi masalah, perencanaan aksi dan komunikasi, semua langkah-langkah ini berjalan secara berkelanjutan. Hasil dari evaluasi kemudian menjadi fact-finding sebagai bahan pertimbangan menyusun rencana dan akhirnya melakukan aksi atau tindakan. Terkadang rencana tidak terlaksana dengan baik, ada perubahan pada saat aksi dan memang sebaiknya setiap program yang masih dalam perencanaan harus fleksibel, lentur, bisa berubah sesuai kondisi. Artinya, sebaiknya PRO mempunyai beberapa perencanaan atau cadangan rencana, seperti planning A, B, C, dan sebagainya. Tidak terpaku pada satu planning. Morrison tahun 2008 menjelaskan cara menentukan keberhasilan suatu program kehumasan. Evaluasi yang signifikan terhadap satu program kerja humas berdasarkan pengukuran secara ilmiah mengenai tingkat kesadaran atau perubahan pendapat, sikap dan tingkah laku khalayak terhadap organisasi atau perusahaan. Suatu evaluasi yang lengkap adalah memberikan penilaian atas masing-masing fase sebagai berikut. Yang pertama yaitu evaluasi terhadap persiapan, memberikan penilaian atas kualitas informasi dan kecukupan informasi serta perencanaan strategis yang telah dilakukan. Yang kedua, evaluasi tahap pelaksanaan menilai kelengkapan taktik dan kecukupan usaha yang telah dilakukan. Yang ketiga, evaluasi terhadap dampak memberikan penilaian atas efek yang dihasilkan dari suatu program kehumasan yang telah dilaksanakan. Sekian presentasi dari saya tentang materi proses manajemen PR. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.